secara kesimpulan saya menyebutkan bahwa Ratu Juleha ini adalah salah satu pejuang wanita yang tergolong muda karena dia lahir 1840 dan ditangkap 1906. Jelas sekali menceritakan bagaimana sejarah, siapa yang punya rumah ini, bagaimana dan lain-lain lah. Dan memang ada bang, ini memang sisa-sisa kawat atau jihi yang itu ada di sana bang. Nah, termasuk juga bekas telaga ya. Di belakang rumah itu juga ada yang atau ditangkap itu. Selain Ratu Juleha itu, siapa lagi pahlawan yang mungkin Anda ketahui ya, pahlawan-pahlawan lokal ini yang juga gigih melawan penjajah waktu zaman dahulu itu? Kita hadir di sini bukan yang paling mengetahui, tapi setidaknya saya secara pribadi dan mungkin Kak Wawai ada ketertarikan khusus mengenai apa sejarah yang terjadi di wilayah kita sehingga Barito Utara bisa semegah ini saat ini. Nah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di podcast Bicara Tuntas, podcastnya warga Barito Utara. Di sini kita berbincang-bincang membicarakan hal apa saja yang terjadi di Barito Utara. Pemirsa di rumah, bulan ini adalah bulan paling penting bagi kita semua rakyat Indonesia, di mana bulan Agustus merupakan bulan kemerdekaan kita bebas dari penjajahan 97 tahun yang lalu. Perlawanan-perlawanan terhadap penjajah itu tidak hanya terjadi di sini atau di Jakarta sana dan di kota-kota lainnya, di Bandung, Surabaya, Sumatera, Aceh dan lainnya. Di Barito Utara pun pernah terjadi pertempuran hebat mempertahankan tanah air melawan penjajah Belanda. Untuk ini saya mengundang dua narasumber kita, dua orang muda yang sangat peduli terhadap sejarah-sejarah masa lampau. Selamat datang Bung Anton Permadi dan Bung Wawai El Riwayat. Selamat datang di redaksi itulah.com. Kita seperti yang saya sampaikan tadi bahwa bulan ini adalah bulan kemerdekaan kita Anda yang sangat tahu tentang sejarah-sejarah ya, artinya tahu dari yang kita di sini atau gelar-gelar yang di luar sana kan, bahwa di Barito Utara ini pernah terjadi perlawanan hebat heroik melawan penjajah Belanda. Yang mungkin akan kita ceritakan di sini adalah perjuangan Ratu Juleha di wilayah Barito ini. Mungkin dari mana mungkin Bung Wawai atau Bung Anton ingin menceritakan? Ayo silakan. Baik, sebelumnya selamat pagi Bung Denny dan Kak Wawai. Kebetulan kalau kami berdua ini memang sering jalan, sering ke desa-desa. Artinya kita mencoba melihat apa sih sebenarnya culture budaya kita, baik dari masa penjajahan sampai dengan sekarang, dinamika apa sih yang terjadi di sana. Nah, jadi sebelum kita membahas atau mungkin sedikit bercerita tentang sejarah di Barito Utara, mungkin saya secara pribadi memohon izin, mohon pamit kepada para pemerhati sejarah di Barito Utara, mungkin terkhusus rekan-rekan sejarawan, pemerhati budaya, tokoh agama, tokoh masyarakat. Nah, artinya kita hadir di sini bukan yang paling mengetahui, tapi setidaknya saya secara pribadi dan mungkin Kak Wawai ada ketertarikan khusus mengenai apa sejarah yang terjadi di wilayah kita sehingga Barito Utara bisa semegah ini saat ini. Nah itu. Baik, bicara tentang siapa objek sejarah yang akan kita bahas, memang yang ada di Barito Utara, Moratewe itu ada beberapa pahlawan yang kita kenal. Mungkin Pangeran Antasari, kemudian anak-anak beliau, sampai cucu beliau, termasuk Tunku Surapati, Mangkusari, Paling Batur dan seterusnya. Nah, namun kali ini
saya bersama Kak Wawai mungkin lebih fokus ke arah Ratu Juleha. Pejuang terakhir. Saya anggap pejuang terakhir karena beliau adalah turunan terakhir dari kerajaan Banjar yang membela wilayah kita ini sampai dengan titik darah penghabisan. Begitu bahasanya ya. Nah, jadi sebenarnya literasi kita banyak, Pak Denny. Di mana-mana ada tentang sejarah khususnya Ratu Juleha ini. Namun coba hari ini kita menyimpulkan, merangkum dari semua itu dan menyajikannya dalam bentuk yang mungkin lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Nah, jadi Ratu Juleha ini sebenarnya lahir pada 1880 di Sungai Muara Laum ya. Jadi kalau sekarang dia masuk ke Borong Raya. Iya. Nah, jadi Ratu Juleha ini sendiri dia anak dari Sultan Muhammad Seman. Sultan Muhammad Seman. Yang mana Sultan Muhammad Seman ini adalah anak dari Pangeran Antasari. Jadi Pangeran Antasari itu punya dua anak. Satunya Sultan Muhammad Seman, satunya Gusti Muhammad Said. Nah, dan kemudian Gusti Muhammad Said ini punya putra namanya Gusti Muhammad Asad. Nah, jadi Gusti Muhammad Asad ini adalah sepupu sekali dengan Ratu Juleha dan kemudian mereka berdua ini menikah. Nah, namun diriwayatkan bahwa mereka berdua ini tidak sampai memiliki keturunan. Makanya saya bilang tadi sehingga mereka berdua adalah terkhusus Ratu Juleha sebagai pejuang perempuan waktu itu adalah pejuang terakhir di perang karena tidak ada lagi turunannya. Betul. Nah, itu kira-kira latar belakang beliau, siapa sih beliau ini dan siapa saja keluarganya. Nah, jadi kalau dari riwayat perjalanan perjuangan beliau ini sebenarnya berawal dari didirikannya Pagustian. Pagustian itu semacam benteng pertahanan oleh ayah beliau Mat Seman. Nah, di daerah Manawi yang dikenal dengan benteng Baras Kuning dalam sungai Sungai Laum itu tadi. Nah, jadi sebenarnya kenapa Pagustian itu dibangun berawal dari pada tahun 1890, tepatnya pada 11 Juni 1890 itu pemerintah Belanda melakukan penghapusan terhadap Kesultanan Banjar. Jadi upaya ini oleh Mat Seman ini, upaya ini dilakukan adalah agar pokok-pokok perjuangan itu tetap ada di wilayah-wilayah terutama di daerah Sungai Barito ya. Karena memang meskipun Ratu Juleha ini salah satu keturunan dari kerajaan Banjar, namun beliau dari lahir berjuang besar sampai ditangkap pada akhirnya di Kalimantan Tengah, Barito khususnya. Di Sungai Barito. Itu Juleha sendiri. Jadi Ratu Juleha ini cucu dari Pangeran Antasari ya. Betul. Artinya mereka lahir di sini, besar di sini, melakukan perlawanan pun di sini. Betul. Nah, terus sebelumnya itu ayahnya dulu yang ditangkap atau bagaimana sehingga Ratu Juleha ini ikut juga melawan. Sampai dari cerita yang kita dengar itu kan beliau sampai ditembak, terus rambutnya juga sampai dipotong kayak gitu oleh penjajah itu. Dan lari-larinya pun dia dari di Murung Raya sana di Muara Laum itu lari sempat ke Lahe sampai ke Muara Mea. Itu gimana? Mungkin bisa diceritakan. Betul. Makanya saya bilang di awal tadi sebenarnya sudah banyak literasi. Namun kita perlu menyajikan ini dalam bentuk yang lebih sederhana. Nah, jadi akibat dari didirikannya Pagustian oleh ayah beliau tadi, Benteng Menawing tadi, sehingga penjajah waktu itu Belanda merasa terancam. Jadi Belanda meyakini bahwa akan ada perlawanan lagi di daerah-daerah yang dihimpun oleh orang tua beliau, Muhammad Seman tadi. Nah, maka dari itu Belanda pun bahkan sampai mengirim pasukannya yang dipimpin waktu itu oleh
Kapten Hans Christoffel. Jadi Kapten Hans Christoffel ini terkenal. Dia banyak memenangkan pertempuran di Sumatera dia. Betul. Salah satunya dia memberantas perlawanan Sisingamangaraja ke-12 waktu itu. Nah, jadi Hans Christoffel ini dikirimlah ke Barito untuk mengejar titik-titik pertahanan dari Matseman ini. Salah satunya di dalam Sungai Tewe. Di dalam Sungai Barito. Sungai Laut. Jadi bayangkan ketika itu di tahun itu sudah ada kapal perang Belanda menjajahi Sungai Barito, masuk mengejar titik-titik perlawanan dari masyarakat yang dipimpin oleh turunan dari Kesunan Banjar, salah satunya Matseman itu tadi. Nah, jadi akibat dari dikejar, didesak, diburu itu, makanya muncullah perlawanan-perlawanan yang dibantu oleh masyarakat lokal, pejuang lokal. Nah, maka dari itu berhimpunlah dipimpin oleh Matseman, kemudian berhimpunlah para panglima-panglima di daerah, orang-orang Dayak, orang-orang Barito, bahkan waktu itu dari Buntok juga ada. Nah, berhimpunlah untuk bersatu melawan penjajahan. Nah, jadi kalau dalam riwayat pada saat kejadian peperangan di Menawing itu, akhirnya si Matseman ini gugur, sehingga pada kesempatan itu si Matseman ini menyerahkan cincin kerajaan kepada putrinya Ratu Juleha dan memerintahkan Ratu Juleha untuk segera mundur. Makanya dengan dilekatkannya cincin kerajaan itu, makanya sejak itulah Juleha ini dipanggil Ratu. Ratu Juleha itu tandanya. Nah, jadi Ratu Juleha ini mendengarkan apa yang disarankan oleh ayahnya, kemudian dia gerilya, dalam artinya long march dari daerah kaki Gunung Bondang, kemudian ke Sungai Lahe, sampai dengan ke hulu Sungai Tewe, tepatnya di Desa Morameyak sekarang. Nah, itu jadi runtuhnya benteng Menawing itu mengakibatkan Ratu Juleha harus long march sejauh itu. Kalau kita bayangkan sekarang ya kayak tidak mungkin. Tapi kalau orang zaman waktu itu apa sih nggak bisa? Tapi itu peninggalan-peninggalannya masih ada nggak? Seperti yang benteng Menawing itu di Beras Kuning itu masih ada nggak? Iya, seharusnya setidaknya ada tonggak-tonggak kayu yang masih ada di sana, bekas-bekas peperangan itu, bekas-bekas daerah benteng itu. Mengenal jauh tentang Morameya yang dulunya ada benteng kayak di sana ya. Ada betang, ada betang juga di sana. Nah, yang mana betang itu juga merupakan salah satu tempat persinggahan, karena di sana itu dianggap aman pada saat itu. Tempat pelarian. Memang desa itu jauh sekali ya. Jauh sekali. Iya, kalau di sini kan jauh sekali kan. Artinya beliau dan rombongannya itu masuk ke dalam itu sangat jauh kan. Apalagi mungkin apakah pakai perahu atau apa, kita nggak tahu kalau zaman dulu itu kan. Apalagi kan di sana itu jejaknya kakeknya beliau memang sudah ada di sana kan. Jadi kita lihat lagi sejarah bagaimana Pangeran Antasari yang merupakan kakek dari Ratu Juleha, yang beliau waktu itu harus pergi ke Sampiran atau apa Bayan Bego. Bisa Sampiran 2 saat ini ya. Di sana itu kan dulu dimakamkan di sana beliau. Sehingga setelah pasca kemerdekaan barulah pemerintah daerah Kalimantan Selatan ya datang sana untuk makam beliau dipindahkan ke Banjarmasin. Jadi memang ada jejak-jejak dulunya sebelum Juleha sudah ada jejak Antasari. Antasari ini kan dulu kan Perang Banjar namanya. Jadi Perang Banjar ini kan dulu lingkupnya masih kawasan Martapura, Banjarmasin, Marabahan. Nah, seiring waktu dengan runtuhnya juga kesultanan di sana, perang ini menyebar luas ke Hulu Barito. Ya, sampai ke anak beliau sampai cucu beliau. Di arah dari Barito Hilir, Barito Hulu, itu dengan
yang disebutkan tadi, kita ke arah Teluk Jahu, ke arah Lahe, Sungai Laung sampai ke arah Sungai Tewe ini, itu jejak-jejak Prabu itu. Dan itu memang tertulis juga di beberapa referensi kita ya. Jadi ada kejadian kita itu, termasuk rumahnya atau jaringannya. Yang di Meang itu ya? Yang kali ini yang ada sisa-sisa itu di kawasan Kulon Jambu, tepatnya di Jukihara, seberang kota Makassar ini. Jadi situ tuh masih kita sekitar 9 lalu misalnya ya. 9 lalu saya berdua dengan Bang Antoni, kami selalu hobi lah ya, dari jalan-jalan ke desa-desa, ngobrol dengan warga, dan kita bertemu dengan orang tua yang sudah usianya 90 tahun. Dan beliau dengan jelas sekali menceritakan bagaimana sejarah, siapa yang punya rumah ini, bagaimana dan lain-lain lah. Dan memang ada Bang, ini memang sisa-sisa kawat atau jihi kemudian itu ada di sana Bang. Nah, termasuk juga bekas telaga ya. Di belakang rumah itu juga ada yang atau ditangkap itu. Jadi di sana itu ada rumah. Yang itu kalau saya lihat dari bekas tonggak atau jihi tebing itu, kayaknya rumah itu. Rumah besar, rumah besar panjang ke bagian belakang, dan itu dulu dibantu oleh warga juga. Untuk warga-warga sekitar Sungai Tewe ini, yang mereka memberikan rumah itu sebagai tempat peristirahatan dan persinggahan dari Ratu Jaya dan pasukannya. Itu rumah itu masih utuh atau memang sisa tiang aja, karena udah lebih dari 100 tahun kan. 100 tahun, jadi memang masih sisa. Dan itu tidak ada dibangun rumah-rumah oleh warga, karena memang warga sekitar menganggap itu rumah raja. Sebutannya itu rumah raja. Jadi warga sekitar di daerah Jukihara, Kalengan itu menyebutnya rumah raja kalau itu rumah raja. Jadi ex rumah raja itu jangan di sekitar itu rumah warga masih banyak ya. Rumah warga masih banyak, tapi memang di tanah itu khususnya itu cuma ada sisa-sisa dan itu tidak didirikan rumah. Itu seperti itu. Terus yang di Meang itu yang katanya masih ada rumah betang itu, apa yang bisa kita simpan di situ? Fotonya atau apa yang masih ada? Kalau itu saya pernah lihat di Leiden University Library. Itu adalah sebuah situs foto punya bangsa Belanda. Dan kita buka akses itu, kita buka aksesnya, dan itu kita lihat ada betang muaranya. Saya lupa pas 1918 pas 1928 gitu ya. Di foto itu tuh tertulis jelas dan judul-judulnya. Jadi di betang itu tertulis ada rumah betang, ada warga, juga ada keliling atau belontang. Keliling itu sejenis tempat menaruh tulang. Belontang itu kalau bahasa Kawayan itu adalah petunggul ataupun sepunduk patung yang terbuat dari telian atau tebalian. Jadi dulu itu memang kayaknya ekspedisi Belanda ini sampai ke sana. Nah, biasa banget ya mereka. Kalau sesuatu yang dicari kayaknya harus sampai dapat sampai ke ujung. Kita bayangkan orangnya ini di zaman sekarang kalau kita naik lotok itu 2 hari baru sampai kok. Ya benar. Itu kalau naik lotok 1 hari dulu kita kebayangin, baru malam kan atau datang bersambung lagi stasiun. Nah itu di zaman 19-an itu gimana itu ya? Meledak ke sana ya, mengejar. Dan yang lebih luar biasanya lagi, para pejuang kita, pejuang kita itu yang istilahnya kesana kemari. Bagusin Belanda juga. Betul. Bagusin. Pada beberapa riwayat sebenarnya beberapa kiriman logistik dari kapal Belanda itu sering ditahan oleh kelompoknya Ratu Juliha ini. Jadi kalau Ratu Juliha ini kan ada yang terkenal itu pengawalnya namanya Wulan Jihad. Yang orang Dayak masuk Islam dulu ya. Wulan Jihad ini kan asalnya orang Dayak ya. Nah kemudian alhamdulillah dia masuk agama Islam. Nah yang sangat setia sampai dengan terakhir Ratu Juliha itu ditangkap, itu nanti diceritakan ya, ditangkapnya seperti apa, itu ikut juga tertangkap. Nah, jadi kembali lagi kepada riwayat long march-nya Ratu Juliha tadi dari kaki Gunung Bondang ke Sungai Lahe dan sampai Muramea, itu tuh tidak hanya 1 kali. Yang paling puncak itu pada 1905. Nah, pertempatan itu mungkin dengan ditangkapnya Kaulia Batur ya. Ya, di 1905. Jadi 1905 itu adalah titik terbesar perang yang terjadi khususnya di wilayah kita. Artinya kekuatan dari pihak
musuh penjajah juga sudah banyak yang dipatahkan, berapa orang serdadu yang sudah tewas karena kegigihan pejuang kita. Begitu juga sebaliknya, dari pejuang-pejuang lokal kita pun juga banyak bergugur, sehingga dengan sisa-sisa pasukan terakhir Ratu Juleha ini, itulah yang mereka gunakan untuk memberikan perlawanan terhadap pasukan-pasukan Belanda yang mengejar mereka. Nah, jadi ketika pelarian itulah pada 1905 itu, sehingga pada suatu riwayat di daerah tepian Sungai Barito, kita tepatnya kurang tahu di mana, cuma riwayatnya itu di tepian Sungai Barito, yang seperti Bang Denny bilang tadi, dia bukan terputus oleh serdadu Belanda, bukan ditebas. Rambutnya Juleha ini kan disanggul ya, model kayak disanggul seperti itu, terus ditutup kain. Nah, kemudian itu tertembak. Jadi Ratu Juleha dengan pasukannya ini dikepung di sebuah hutan, kemudian itu dibakar kelilingnya. Ratu Juleha dan para pasukannya di tengah-tengah, sehingga tembakan datang dari segala penjuru. Nah, maka sempat diriwayatkan bahwa sanggul itu terlepas sehingga rambutnya terurai. Nah, kemudian di daerah lengan sebelah kiri pun terkena tembakan. Nah, namun meskipun tubuh bercucuran darah, tidak ada setetes air mata pun yang jatuh. Riwayatnya seperti itu. Tidak ada setetes air mata pun yang jatuh menyesali perjuangan ini. Artinya tetap gigih, tetap melawan. Sehingga pada ketika dikepung itu, alhamdulillah Ratu Juleha dan beberapa pengawalnya, pasukannya berhasil meloloskan diri. Nah, pada saat meloloskan diri inilah Ratu Juleha itu Penjuking Hara tadi. Nah, ada beberapa riwayat, termasuk salah satunya dari keponakan beliau itu Gusti Hindun. Gusti Hindun ini meriwayatkan pada saat di Juking Hara inilah Ratu Juleha ditawarkan ke rumah warga, ke rumah penduduk untuk mandi dan sebagainya. Tapi ternyata Belanda kayaknya mengetahui bahwa Ratu Juleha di sana. Nah, ketika Ratu Juleha ini membersihkan badan habis peperangan itu tadi, sehingga para serdadu Belanda sudah berkumpul di sekitar rumah itu, sudah mengepung rumah tersebut, sehingga ditangkaplah Ratu Juleha. Nah, cuman beberapa riwayat yang lain menyebutkan bahwa Ratu Juleha ini ditangkapnya pada saat mandi di telaga. Makanya sekarang telaga di Juking Hara itu kita kenal dengan telaga Ratu Juleha sejak lama. Bahkan diceritakan sejak nenek dan datu kita di sana. Nah, jadi kesannya adalah kenapa Ratu Juleha ini harus mandi di telaga, bukan di Sungai Tewe. Kan Juking Hara ini kan ada Sungai Tewe, ada Sungai Barito di depan ya. Nah, maka salah satunya adalah untuk menghindari pantauan dari mata-mata Belanda. Sehingga beliau mandi ke belakang rumah, ke telaga belakang rumah. Nah, telaga itu besar. Namun untuk saat ini sudah tidak terlalu terawat sehingga ditumbuhi semak-semak ya. Sebenarnya aslinya telaga itu besar. Nah, jadi riwayat yang menyebutkan bahwa Ratu Juleha itu sedang membersihkan diri bersama pasukannya di telaga tersebut, kemudian dengan tapi atau balai, ketika itu kemudian datanglah penyergapan dari serdadu-serdadu Belanda yang dipimpin oleh Hans Christopher tadi. Nah, maka dari itu sehingga ya karena sudah situasi terpojok, kondisi fisik sudah lelah, habis lemas dan habis peperangan, sehingga tidak ada perlawanan yang terlalu berarti. Akhirnya Ratu Juleha beserta beberapa pasukannya ditangkap, termasuk ibunda beliau juga Nyai Salama, ikut ditangkap, dibawa menggunakan kapal Belanda ke Banjarmasin. Nah, cuman ada riwayat lagi yang menyebutkan bahwa salah satu dari pengawal setia beliau itu ketika dibawa milir ke Barito, kan posisinya kan dirantai kan, tangan dan kaki dirantai semuanya. Nah, waktu itu tepatnya di daerah Hilir Dermaga ya, daerah Teluk Mati itu terjun. Salah satu pengawalnya terjun. Itu dikisahkan secara turun-temurun. Jadi terjun, kemudian ditembaki oleh serdadu Belanda. Cuma ditembaki itu posisi setelah terjun itu dia tidak muncul, langsung menghilang aja ketika terjun. Nah, entah alam-alam ya, entah dia selamat atau tidak, kita tidak tahu. Yang jelas Belanda meneruskan perjalanan tanpa dengan
menangkap kembali pengawal jadah yang berdiri. Mungkin dikira sudah mati aja atau tenggelam dengan sendirinya kan. Itu kejadiannya sekitar awal tahun 1906. Jadi tadi 1904 Gusti Muhammad Arsad suami beliau ditangkap, dia singkat ke Bogor. Kemudian 05 penyerangan Benteng Manawi yang menggugurkan ayah beliau Ahmad Seman. Kemudian awal 1906 Jalehan ditangkap. Seperti itu. Dan dibawa juga ke Bogor. Dan dibawa juga ke Bogor. Dia singkat ke Bogor sampai dengan hari tuanya. Setelah kemerdekaan, kemudian baru Gusti Jalehan, Ratu Jalehan dikembalikan lagi ke Banjarmasin. Ke Banjarmasin. Dan meninggal di Banjarmasin. Iya, meninggal di Banjarmasin. Dimakamkan di daerah kuburan pahlawan Perang Banjar di Jalan Masjid Jami Banjarmasin. Nah, ini kan sebenarnya kan sejarah-sejarah yang penting dan sedikit sekali yang bisa menceritakan ini. Apalagi terjadinya kan di tempat kita. Apalagi kaum Gen Z kan kalau kurang baca, cari-cari literasi tidak akan tahu kan. Nah, pemerintah daerah sendiri ada nggak artinya menelusuri ini menjadikan suatu sejarah atau ini sepengetahuan Anda berdua, ada nggak di tempat kita ini dulu, terutama di Barito Utara ini? Saya nggak tahu ada nggak? Beberapa hari yang lalu, 4 tahun yang lalu itu pernah dari dinas terkait bidang pembakaran yang disebut Kapolda Barito. Itu juga pernah berkunjung ke tempat bekasnya Jalehan. Dan pada tahun 2019 dulu, waktu itu sempat saya bikin video tentang kapal Ordos yang bisa pakai kan biasanya 5 tahun sekali itu muncul kapal panjang. Itu sempat viral dulu karena ada klaim dari kabupaten tetangga bahwa tempatnya itu tidak situ. Ternyata kita terus lagi memang ada di sana bekas kapal itu. Dan waktu itu juga ada juga hadir di sana. Cuma kelanjutannya saya belum tahu juga gimana. Yang jelas pernah sih saya. Pernah ya. Artinya kalau itu kan harus kita dorong lagi karena ini sejarah yang sangat penting, terutama bagi kita Barito Utara dan Kalimantan Tengah pada umumnya kan. Gitu. Ya sebenarnya kalau dari saya secara pribadi memang sudah beberapa kali ya dari pihak pemerintah daerah kita coba jalan ke daerah-daerah yang menjadi tempat sejarah. Salah satunya Yukinghara itu tadi yang memang karena kebetulan saya lahir dan besar di sana, sedikit banyaknya saya mengetahui. Nah jadi waktu itu kita jalan-jalan juga dengan dinas terkait, bahwasanya ini yang sisa yang ada. Nah termasuk rumah raja itu tadi. Rumah raja ini sebenarnya ada ulasan cerita tersendiri. Jadi waktu zamannya Tumanggung Mangkusari, waktu itu sebenarnya rumah raja ini digunakan untuk kesinggahan orang-orang kerajaan. Jadi secara pendanaan itu memang dari kerajaan Banjar. Cuman yang membangun waktu itu adalah jajarannya Mangkusari. Jadi dibangunlah jajarannya Mangkusari, disediakan di Yukinghara. Karena secara geografis ya tumbang Sungai Tewe yang Yukinghara yang strategis untuk disinggahi. Maka dari itu siapapun dari keluarga kerajaan atau orang-orang pejuang pada waktu itu ya di rumah raja itulah mereka bernaung singgah untuk sekedar melepas lelah bermalam dan sebagainya. Nah makanya waktu itu disebut dengan rumah raja karena memang secara kepemilikan memang dari kerajaan. Makanya bentuknya pun persis kayak rumah Banjar bentuknya gitu ya. Nah jadi kenapa saat itu sempat semacam dipotong tiang-tiangnya karena waktu itu sempat diwacanakan membangun masjid di sana. Jadi oleh masyarakat sekitar, tokoh agama berencana membangun masjid di sana. Cuma melihat lagi karena keadaan geografis kita yang kadang-kadang sering banjir, masjidnya dipindahkan ke atas yang sekarang masih Darussalam di Punan Jambu. Nah sehingga di sana hanya tersisa tiang-tiang rumah raja itu aja. Nah tapi sebenarnya rumah raja di sana itu tidak hanya satu. Ada satu lagi yang dihilir kurang lebih 150 atau 200 meter dari rumah raja yang
yang kita bicarakan ini. Nah di sana sebenarnya juga disebut dengan rumah raja karena dari zaman Antasari, Matseman itu beberapa generasi. Nah tapi waktu itu rumah raja yang di Hilir terbakar karena ada kejadian musibah kebakaran yang terbakar sehingga dibangunlah yang baru di hulu itu. Nah sebenarnya yang usang yang di dekat muara sungai Tewenya. Nah makanya kalau kita berbicara jejak sejarah, saya sama kawan juga sempat melihat salah satu bekas tiang bendera benteng ya. Tiang bendera benteng sama masih di Jukinghara. Iya, ini itu ya. Iya di pinggir Barito, cuma ada ke Hilir lagi sekitar. Sisa satu itu. Iya, tinggal satu tiang. Iya, kira-kira diameter 40-an 35 cm diameter itu kayu ulin. Nah, jadi sejarah menceritakan bahwa di Jukinghara itu sebenarnya dulunya ada benteng. Benteng pertahanan, benteng Jukinghara. Kemudian benteng itu karena masa perjuangan sudah mulai berkurang, makanya segala sesuatu yang di benteng itu dipindahkan ke daerah Polres Batu Utara sekarang. Makanya sebenarnya di Polres Batu Utara dulunya tuh bekas benteng juga dialihkan ke sana tuh zaman Jepang. Nah, jadi seperti itu. Tapi ya sangat disayangkan bukti-bukti sejarahnya sudah itu yang sayangnya kan. Iya. Yang sebenarnya sih yang paling seperti yang untunglah kita masih ada yang tersimpan foto itu tadi kan. Kalau yang bangunan-bangunan sisanya tinggal tiangnya doang, jirinya ininya ada yang tersisa. Nah jadi secara kesimpulan saya menyebutkan bahwa Ratu Juleha ini adalah salah satu pejuang wanita yang tergolong muda karena dia lahir 1840 dan ditangkap 1906 awal, artinya baru 25 tahunan ya, masih tergolong muda, sangat muda sekali. Nah tapi yang namanya memang beliau tisan darah pejuang dan situasi pada saat itu mengharuskan kita membela tanah air, jadi ya umur saya pikir tidak menjadi nah itu yang bisa kita ambil dari perjuangan Ratu Juleha. Itu yang membangun rumah di Tumbang Tirta itu kan warga dan juga orang saja ya. Betul. Itu adalah pahlawan kita gitu. Itu makamnya ada di Jambu. Kalau Mangkusari ini kan turunan-turunannya masih ada kan? Masih. Betul, masih ada. Nah cuma kalau Mangkusari ini dia jajarannya lebih di atas, dia di jajarannya ayahnya Ratu Juleha. Jajaran tahunnya. Betul, masa-masanya. Jajarannya Matsemannya. Selain Ratu Juleha itu, siapa lagi pahlawan yang mungkin Anda ketahui ya, pahlawan-pahlawan lokal ini yang juga gigih melawan penjajah waktu zaman dahulu itu? Di Betul kala ini ya kita kenal juga beberapa pahlawan lokal kita seperti Pangeran Batur ya. Sebagai pahlawan yang lahir dari Untuk Baru, Untuk Kecil dan melawan penjajah juga di sepanjang Sungai Barito ini. Memang beda tahun sih dengan Ratu Juleha, dia lebih dulu ya. Dan itu beliau melawan sampai ditangkap juga akhirnya. Ini pokoknya masih nah, juga ada tadi yang ngomong Mangkusari ya, Tolong Sarawati dan pahlawan lokal lainnya yang ada di desa seperti misalnya di Malawakin itu kan juga kita kenal ada Panglima Sogo. Di pahlawan lokal itu banyak memang mungkin tinggal ceritanya lagi sejarahnya bagaimana dengan beberapa warga di sana. Ini waktu tambah lagi. Iya betul. Jadi karena Ratu Juleha ini merupakan titisan kerajaan Banjar, jadi sebenarnya beliau salah satu motoriknya, pembangkitnya. Tapi kalau kita berbicara pahlawan lokal lainnya, itu disebutkan ke Wawai tadi, itu mereka adalah diantaranya. Nah tapi banyak lagi yang lebih lokal lagi yang kadang-kadang saya sempat menanyakan kepada keturunannya, kenapa kok makam Panglima Indung misalnya? Panglima Indung kan terkenal dengan Mandau Sari Kanangkang ya kan, yang juga ikut membantu para pahlawan pada saat itu. Jadi kenapa kok makamnya nggak diinikan? Karena sempat pada
bupati terdahulu mencari mana sih makam-makam para pahlawan kita nih dari lokal. Nah ternyata traumatis penjajahan itu masih melekat di benak-benak keturunannya, sehingga beberapa makam pahlawan itu kan misalnya pada dicabutin, jangan sampai ketahuan dimakamkan di mana, keluarganya siapa. Ya sama kayak Jalihat tadi, keturunannya Antasari di mana nih, Lakseman di mana nih, Jalihat mana nih, jadi dikejar terus oleh pemerintah penjajahan pada saat itu. Nah jadi traumatis itu tuh masih berasa di keturunan-keturunan para pahlawan lokal saat ini, sehingga ada kejadian yang misalnya dicabutin, dibuang, dia nggak tahu bahwa itu makamnya dari keluarganya. Kalau kita mau mencatat itu ya mungkin kita bisa mencari sepuh-sepuh di desa yang masih menyimpan riwayat cerita itu. Nah, terkait apa mungkin harapan dan ini terhadap generasi muda sekarang yang mungkin sudah banyak yang berubah, tidak mengetahui segala sejarah-sejarah masa lampau. Apa mungkin harapan dan ininya untuk yang bisa disampaikan kepada generasi-generasi? Wawai dulu nih. Terserah, dua-duanya terserah. Wawai bisa, Bang Anton bisa, silakan. Sepertinya kita harus mudah kita saat ini ya, generasi kita ini kan mereka tahunya pada saat ini ya menikmati hasil kemerdekaan. Mereka tidak tahu bagaimana dulu berdarah-darahnya, bagaimana perjuangan pahlawan ini, yang mana suku bangsa agama berbeda di pantai Barito ini dan membela tanah air kita harus berjajah. Itu yang kita akan nanti sama-sama. Ayo nih, kalian saat ini berjuang melakukan perjuangan. Ya, di perjuangan mereka bagaimana membangun Kabupaten Bintan sendiri. Bagaimana mereka memberikan yang terbaik untuk tempat kita. Jadi berjuang dengan cara yang berbeda tanpa melupakan bagaimana perjuangan masa lampau, dan mereka harus kenal dengan para kita. Ya kalau saya secara pribadi sih memiliki ketertarikan yang sangat besar terkait dengan sejarah yang terjadi, baik dia pahlawan-pahlawannya atau tempat-tempat bersejarah. Nah saya pikir kalau kita bisa mengetahui apa yang terjadi di masa lampau, kita bisa membangun motivasi diri. Kita bisa bangun motivasi diri sehingga segala tindakan yang kita ambil lingkup kepemudaan saat ini menjadi lebih baik dan maksimal. Artinya orang-orang dulu merebut wilayah ini, mempertahankan wilayah ini dari penjajah itu tidak mudah. Karena penjajah itu ya sejak zaman dulu sumber daya alam kita diambil ya. Ada foto di Muara Bakah, batu bara. Artinya sejak tahun 1900-an atau 1800-an akhir itu sumber daya kita sudah dibawa habis oleh penjajah pada saat itu. Nah, artinya pertahanan wilayah itu sudah terjadi sejak zaman dulu, sehingga pertahanan apa yang bisa pemuda lakukan sekarang kita sesuaikan dengan keadaan sekarang. Misalkan kita harus mengisi pucuk-pucuk pengambil keputusan, atau mungkin kita bisa bergabung di perusahaan-perusahaan, sehingga meskipun adanya perusahaan-perusahaan yang masuk di daerah kita ini, konsep-konsep terkait pemberdayaan manusianya, misalkan dengan ketersediaan CSR untuk lingkungannya, itu bisa berjalan dengan tepat gitu. Sehingga meskipun sumber daya kita memang diambil untuk kepentingan negara, kepentingan daerah kita juga, tapi alam kita tidak benar-benar rusak. Saya pikir pemuda harus ambil peran di sana. Nah, itu untuk menikmati hasil dari perjuangan pendahulu kita yang kalau itu terjadi sekarang, saya pikir kita entah sanggup apa tidak dengan situasi mereka saat itu, kelaparan, terpisah dengan keluarga, ya kan, diburu sana kemari, menahan serangan senjata api dan sebagainya, itu situasi yang tidak mudah. Jadi kondisi kita saat ini yang sudah bagus, segala sesuatu sudah teratur, pemerintahan sudah bagus, ketersediaan pangan dan lain-lain sudah mumpuni, ya kita tinggal berjuang aja lagi, membuktikan bahwa kita bisa menghargai perjuangan para pahlawan. Itu kira-kira dari saya. Oke, Bung Anton, Bung Wawai, waktu sudah cukup untuk pembicaraan kita.
Dan mengakhiri cerita kita, nanti kita akan lanjut lagi dengan cerita-cerita sejarah masa lampau tentang perjuangan pahlawan-pahlawan lokal kita. Dan bagi pemirsa, inilah tadi cerita tentang perjuangan Ratu Juleha di Barito Utara dan juga Mulung Raya. Semoga menjadi inspirasi Anda terkait perlawanan yang melawan penjajah. Kami cukupkan sampai di sini cerita kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.